Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Mas Dosen Production edisi podcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu mahasiswi cantik dari salah satu universitas negeri yang ada di Kota Jambi. Nah, beliau ini merupakan salah satu awardee penerima beasiswa dari salah satu beasiswa yang fully founded yang ada di Indonesia, dan beliau ini juga sukses kuliah S1 dengan menggunakan beasiswa full tanpa biaya. Nih kita kamera kita kembali ke narasumber, boleh? Siapa namanya diperkenalkan dulu? Terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Fitri Lestari, bisa dipanggil Fitri atau Tari. Saya mahasiswi di salah satu universitas yang ada di Jambi. Oke. Fitri ini anak keberapa? Fitri anak ketiga. Oke, anak ketiga ya. Nah, sebenarnya kita mau ngulik-ngulik nih gimana ceritanya Fitri kuliah dengan beasiswa selama S1. Boleh deh diceritain dulu gimana background keluarganya, kemudian bagaimana support keluarganya sama Fitri kuliah menyelesaikan S1 ini. Untuk background keluarga sendiri mungkin bisa dikatakan untuk kependidikan itu jauh, maksudnya backgroundnya itu yang kayak pendidikan yang paling tinggi itu pendidikan SMA. Untuk ayah itu SD dan untuk ayah SMP, untuk ibu SD. Ini apa ya? Mungkin bisa dikatakan kedua orang tua untuk kependidikan itu kurang sih untuk pendidikan. Dari segi pendidikan orang tua ya. Kemudian untuk supportnya beliau sangat mensupport untuk anaknya berkuliah, tapi mungkin ada wanti-wanti atau kewaswasan beliau dikarenakan mungkin karena Fitri tinggal di luar kota jauh dari pelosokan gitu kan Kak. Mungkin ada rasa was-was karena kan mulut tetangga itu lebih pedas. Iya betul. Kalau itu memang ya dari sambal geprek memang lebih pedas. Karena mereka itu kayak nanti anaknya pasti putus kuliah, dari mana biayanya gitu. Yang itu yang menjadi ketakutan orang tua Fitri untuk awalnya Fitri kuliah, karena sharing itu aja Fitri kayak takut ini kuliah apa enggak karena background keluarga Fitri itu kayak dari kakak itu kerja, dia enggak kuliah. Tamat SMA? Yang satu tamat SMK sih Kak. SMK. Jadi ini Fitri bisa enggak ya kuliah gitu. Terus ternyata pas sekolah gitu ada namanya beasiswa gitu Kak. Kayak bisa ya kuliah dengan beasiswa full lagi dibayar pemerintah gitu sih Kak. Oh jadi memang sih itu sosialisasinya dari sekolah ya biasanya. Sosialisasi dari nah kalau boleh tahu sih ini beasiswa yang Fitri terima tuh beasiswa apa sih? Fitri nerima beasiswa bidik misi namanya Kak. Oh bidik misi. Tapi kalau sekarang yang namanya itu KIP kuliah. Oke. Sekarang udah berubah namanya ya? Iya berubah. KIP kuliah. Tapi prosesnya overall sama. Sama ya. Oke. Kalau boleh tahu nih balik lagi ke background keluarga, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ibu, bapak itu keluarganya kerja apa? Kalau bapak biasanya itu tukang. Tapi kalau misalnya kayak bulan puasa ini kan Kak, pasang air laut kan di rumah Fitri itu kayak perairan. Nah itu biasanya kalau puasa itu kayak ikan itu naik. Jadi bapak kalau misalnya tukang udah nggak ada bisa nelayan. Nah kalau ibu itu berdagang gorengan. Oke. Wow. Jadi awalnya ragu ya? Iya, ragu ya. Sangat ragu Kak. Karena lihat orang tua kira-kira mampu nggak ya gitu ya? Benar, karena banyak isu-isu tuh kuliah tuh mahal. Iya gitu benar. Kan? Tapi kalau kita rajin cari informasi bisa kok sebenarnya kuliah tanpa biaya. Iya. Bisa tuh teman-teman. Fitri aja bisa. Kenapa kalian nggak bisa? Nah itu betul. Sampai lulus lagi udah sidang sekarang ya. Alhamdulillah. Oke. Nah itu tadi soal kita bincang-bincang soal background keluarga ya. Nah kalau dari support saudara sendiri gimana? Alhamdulillah mereka mensupport, cuman ya masalahnya itu Kak, mereka pasti menanyakan bagaimana nantinya kalau misalnya nggak ada biaya, pasti mereka takutnya putus di tengah jalan gitu aja sih Kak, karena kan awalnya Fitri pertama itu nggak lulus Kak bidik misi. Itu setelah gelombang kedua, pertama itu nggak lulus, itu bayar UKT 1 juta. Dan
karena Allah baik ya Kak. Ini Karena tahu ya kondisinya ya. itu waktu Fitri kan jalur SB SB itu UKT-nya 1 juta. Nah di situ pas acara apa ya di salah satu alumni SMA Fitri itu buat kegiatan mengundang siswa yang berprestasi. Nah Fitri salah satunya. Alhamdulillah. Kemudian itu dapat bantuan sekitar 2 juta. Nah 2 juta di situ udah mikir ada uang 2 juta, UKT 1 juta, ini nggak mikir Kak, besoknya gimana? 1 juta, nih 1 juta bayar UKT, 1 juta lebihnya, 1 juta bayar kosan. Itu mikirnya ya, uang 2 juta tuh kayak udah banyak banget gitu ya. Tapi ya seketika habis, udah bayar itu rasanya kayak apa ya, alhamdulillah, cuman masih mikir besok kayak mana bayar UKT. Iya itu berarti UKT semester 1 semester bayar 1 bayar sendiri. Wow. Dari uang yang bantuan tadi. Wow. Jadi kemudian untuk berikutnya sampai ke tahap Fitri dapat beasiswa tuh gimana prosesnya? Kan pertama nggak lulus, setelah itu ada ternyata gelombang susulan Kak. Ada. Gelombang yang kedua masukinlah berkas yang sama, tes wawancara dan alhamdulillah lulus, dan uang UKT yang 1 juta kemarin itu Kak dikembalikan. Alhamdulillah. Emang rezeki nggak kemana ya? Bener, Kak. Oke. Nah kemudian nih Fitri kan sebagai penerima beasiswa tentunya kayak Fitri punya teman-teman Fitri mungkin punya mindset kalau Fitri ini anak yang berprestasi atau kayak Fitri punya privilege tersendiri terhadap status itu tadi. Nah, gimana sih sebenarnya Fitri menanggapi atau menyikapi hal tersebut, mendapatkan privilege? Kalau anak penerima beasiswa tuh biasanya anak-anak yang pinter gitu. Alhamdulillah, mungkin bersyukur ya Kak, karena kan mungkin hasil kerja keras kita juga. Betul. Hasil kerja keras kita sehingga kita dapat beasiswa. Yang pertama itu adalah doa orang tua sih. Doa orang tua, terus supportnya juga yang menyebabkan kita bisa mendapat apa yang kita inginkan tuh tercapai gitu. Ketakutan terbesarnya tuh selain putus kuliah pada saat itu ya, apa sih Fit sebenarnya? Nggak mau nikah. Nggak mau nikah? Maksudnya itu kadang orang tua Fitri itu gimana ya Kak, mungkin kalau nggak kerja nikah anaknya. Oh gitu? Iya. Kalau kerja nikah ya, jadi Fitri itu ada ketakutan sendiri karena kalau misalnya karena kan belajar dari kakak yang 1 dan 2, mereka kan pasti kerja. Kayak apa ya, nggak, memang sih ujung-ujungnya kita kerja, tapi kan kayak salah satu mengangkat derajat orang tua. Kalau misalnya kita ada anak ini ternyata anak ini kuliah di sini-sini, jadi sebagai salah satu kita untuk mengangkat derajat orang tua. Wow, mulia ya cita-citanya. Kalau cerita orang tua nih rasanya mau nangis sih Kak, karena di belakang itu tuh perjuangannya banyak banget ya, banyak yang dikorbanin. Menurut Fitri sendiri orang tua udah ngasih yang kayak gimana sih sampai ke tahap ini nih, udah mau lulus nih, mau graduation, gimana nih? Orang tua selalu support, terus bilangnya selalu berdoa, walaupun mungkin apa ya, kalau bahas orang tua ini kayak sedih gitu ya, karena mungkin mereka bilang mama bapak nggak bisa banyak bantu gitu kan, mungkin pandai-pandai Fitri lah gimana mengelola keuangan, pandai-pandai di sana, mungkin itu sih Kak supportnya sih yang support penting. Yang paling penting itu ya. Jadi awal masuk kuliah itu yang dipesanin ya. Karena kita notabene dari keluarga yang sederhana ya. Oke. Nah, kalau Fitri sendiri nih kesehariannya gimana? Kalau selain kuliah deh gimana? Atau Fitri kerja kah atau gimana? Fitri juga aktif di beberapa organisasi. Gitu. Kalau misalnya ada selang waktu jualan online juga. Jualan online. Membantu jualan online? Alhamdulillah membantu. Banyak ya orderannya? Alhamdulillah. Oke. Nah, kemudian ini kakak mau tanya dari segi teknisi beasiswanya sendiri. Ini kan ada jenis beasiswa itu, kalau kan Fitri fully founded ya. Kalau kakak dulu dapat yang pertengahan kuliah, jadi di semester 5 kakak daftar terus dapat kayak gitu, nanti per tahun daftar lagi gitu. Nah, sampai dapat beberapa kali dia per periode gitu kan. Nah, kalau Fitri kan full. Kemudian juga untuk aliran dananya gimana Fit? Kayak 1 bulan kah atau per semester kah gitu? Kalau yang di angkatan Fitri itu per bulan Kak. Oh, per bulan. Tapi kalau yang angkatan kayak 20 atau 21, maaf kalau salah ya. Itu biasa per semester. Oke. Per semester. Iya, per semester. Jadi Fitri sampai lulus itu ditransfer per bulan? Iya, per bulan. Berapa kalau boleh tahu? 700.000. 700.000 itu ke rekening? Rekening
dari beasiswanya. beasiswa. Oh, oke, sebut merek dong. 700.000 itu untuk UKT nol biaya sudah. Iya, udah free Kak. Jadi 700.000 ini untuk kehidupan. Iya, untuk Oh, kita. dari pemerintah untuk mahasiswanya per jadi bulan. Per bulan. Oh, gitu. Gimana Jadi tuh kita nggak ngaturnya? bayar UKT lagi gitu. Oh, jadi orang tua emang nggak benar-benar transfer dari jadi uang 700.000 itu aja. Tergantung sih Kak, karena kan kita nggak tahu ada biaya yang di luar iya. dugaan. Mungkin karena kayak sempro kemarin kan mungkin biayanya lebih besar, mungkin bisa minta sih gitu untuk nambah-nambah. Tapi untuk secara keseluruhan Fitri memang menggunakan uang 700.000 itu untuk kebutuhan sehari-hari. Iya, betul. Jadi survive dengan beasiswa itu benar-benar kebanyakan sih Fitri dari situ ya, aliran dananya daripada orang tua ya. Benar. Orang tua bantu sih sedikit tapi ya. Wow. 700.000 cukup, Fit. Bisa untuk bayar kos kan per tahun Kak. Oh, Fitri ngekos kan ya? Ngekos itu dari orang tua? Kadang kalau misalnya uangnya nggak cukup dari orang tua. Tapi sebisa mungkin Fitri selisihin sih Kak, kayak disisihin uang dari bidik misi itu untuk keperluan kontrakan gitu ya. Wow, berarti benar-benar dimanfaati dimanfaatin bagaimana mungkin ya. Benar. Nah, ngomong-ngomong soal kehidupan Fitri nih kok kita Fitri sebagai award di beasiswa bidik misi atau apa tadi disebut dengan KIP kuliah ya. Itu gimana? Mungkin dari Fitri bisa ceritain prestasi Fitri menuju untuk bisa dapat beasiswa ini, dari mulai SMA mungkin prestasi apa sampai ke kuliah yang Fitri dapetin, mungkin bisa ceritain. Mungkin kalau untuk prestasi mungkin juara kelas aja sih, juara kelas ya. Karena kan untuk bidik misi ini menyeluruh Kak. Iya. Tidak misalnya kayak mahasiswa yang berprestasi tapi dalam ekonomi yang bisa dikatakan kurang mampu. Nah, disitulah Fitri mendaftar, mekanismenya segala macam, dan mungkin dalam pendaftaran juga masih banyak pengorbanan gitulah Kak. Terus itu kalau diceritain panjang sih Kak. Kalau misalnya menurut Fitri sendiri ya, itu prestasi yang udah Fitri dapetin itu berpengaruh nggak sih ke proses Fitri dapetin beasiswa ini? Berpengaruh sangat Kak, karena kan memang bidik misi ini dikhususkan kepada calon mahasiswa yang daftar itu yang berprestasi tapi dalam ekonomi yang kurang mampu. Sangat berpengaruh. Jadi untuk teman-teman nanti dicoba saja, kalau misalnya dalam mungkin orang tuanya dalam ekonomi yang kurang mampu, silakan dicoba bidik misi insyaallah. Karena peluangnya sangat besar ya. Karena sebenarnya nggak ada kata nggak bisa sebenarnya kalau kita mencari kan. Karena sudah dipermudah sama pemerintah gitu Kak. Untuk uang saku dikasih. UKT gratis. Nah, itu apalagi coba yang menjadi beban. Jadi balik lagi ke kitanya ya. Kita gimana untuk manfaatin situasi kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu berkaitan sih Fit sama apa yang Fitri bilang barusan. Tips nih buat teman-teman yang mungkin lagi cari-cari beasiswa yang sedang lulus SMA mungkin ya. Nah, Fitri bisa kasih tips dan trik untuk bisa lulus di beasiswa ini. Mungkin tipsnya yang pertama itu selalu niat tadi kan ya. Pertama adalah niat. Yang kedua, jangan pernah putus asa walaupun nanti teman-teman nggak lulus, bisa bisa melakukan gelombang yang selanjutnya ataupun banyak sekali beasiswa yang ada di perkuliahan ya Kak. Banyak. Setelah itu jangan lupa berdoa dan minta restu orang tua. Restu orang tua paling penting ya. Nah, kemudian tadi juga kita dibahas juga nih soal cakupan beasiswa yang Fitri dapetin ya dari beasiswa bidik misi ini ya. Nah, bisa dijelasin nggak sih Fit sebenarnya detailnya itu apa aja, misalnya kayak mungkin uang saku ya atau uang kuliah, bisa dijelasin soal gitu? Untuk bidik misi sendiri itu untuk UKT-nya itu dipukul rata 2.400.000 Kak. Walaupun Fitri kan UKT-nya 1 juta. Nah, itu tetap dibayarkan oleh pemerintah itu sebesar 2.400.000. Kemudian setiap bulannya alhamdulillah ditransfer sebesar 700.000. Itu berarti uang hidup sama uang saku ya? Iya. 700.000. Uang buku juga di situ?
Pokok semuanya sih. Semuanya di situ. Semuanya di situ. Oh, berarti 2.400.000 itu untuk UKT. ada sendiri. Maksudnya jadi 700 ini kamu nggak nyisihin untuk ini kan? Oh, gitu. Jadi detailnya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya balik lagi ke perlakuan, kayak ke privilege tadi. Nah, sebagai penerima beasiswa bidik misi di lingkungan kampus, kemudian lingkungan kelas, Fitri ada nggak sih ngerasa perlakuannya tuh dibedakan, even itu dari segi positif ataupun hal negatif gitu? Untuk perlakuan sih nggak ada sih Kak, selama perkuliahan ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang nerima, nggak ada perbedaan antara penerima bidik misi maupun non bidik misi. Jadi semuanya itu adalah sama ya, equal ya, semuanya rata. Maksud fasilitas di kampus sama, semuanya pokoknya sama ya, nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Karena cuman bedanya kamu bayar UKT-nya nggak ada nol biaya, kalau yang lain gitu. Oke. Jadi perlakuannya sama. Nah, mungkin dari segi proses belajar. Nah, kan kakak juga ada informasi tuh kalau misalnya penerima beasiswa bidik misi itu sama sih sebenarnya kayak beasiswa lainnya ya kan, dia nggak boleh nilai itu di bawah 3,0 misalnya kayak gitu. Nah, itu kalau ada 3 kali misalnya kamu nggak bisa dapat lagi gitu. Nah, gimana caranya Fitri mengatur waktu untuk bisa menyesuaikan dengan waktu belajar, kemudian waktu circle pertemanan, organisasi itu tadi seperti apa biar nilainya tuh tetap tinggi gitu. Kak, karena kan salah satu persyaratan bidik misi tadi benar kata kakak, itu nilainya kalau dulu nggak boleh di bawah 2,75 ya. Kalau sekarang mungkin kalau salah itu di bawah 3. Jadi tuh ada 3 kali. Yang pertama tidak apa-apa, yang kedua itu dikasih surat peringatan, dan yang ketiga itu dicabut bidik misinya. Nah, cara Fitri ataupun cara belajarnya mungkin ke nilai dulu ya Kak, karena kan ini bidik misi ini menjadi beban sih kalau menurut Fitri. Karena apa? Kalau misalnya Fitri tidak mencangkup persyaratan nilai tadi, maka Fitri harus menerima dispensasi yang diberikan, yaitu salah satunya pencabutan bidik misi. Nah, di situ nanti Fitri mikir, kalau misalnya dicabut, biayanya mau dari mana lagi, mau bayar UKT. Jadi bagaimana cara belajarnya ya, pokoknya jangan neko-neko, belajar mengikuti apa yang disarankan oleh dosen. Nah, ikutinlah. Mungkin dalam hati ngedumel nggak apa-apa, yang penting kita mengikuti, nilai kita aman. Nah, itu aja sih Kak. Untuk circle pertemanan juga Fitri ini yang menjadi faktor bagaimana nanti Fitri untuk perkuliahan, karena kan pertemanannya ini sangat Kak, berpengaruh besar. Iya, betul. Berpengaruh besar circle karena kalau misalnya circle kita yang misalnya yang teman-temannya hedon, yang sekali nongkrong habis 200.000. Itu untuk anak kos Kak bisa sampai seminggu. Bahkan bisa sih kalau dihemat-hemat. Hemat-hemat bisa nabung. Nah, kalau misalnya kita mengikuti circle yang hedon, itu kita akan susah sendiri. Karena teman taunya baik-baik aja kan. Baik-baik aja, mereka nggak tahu keuangan kita bagaimana. Betul, karena kan mereka mungkin yang orang tuanya mampu. Kita tahu diri lah ya. Jadi karena Fitri juga memang sih Kak, kalau misalnya bisa milih, memang sih harus pilih teman. Harus betul. Karena itu berpengaruh terhadap kita. Kalau misalnya kita yang alhamdulillah lingkungannya baik, misalnya kayak masak bareng, itu boleh lah kan Kak. Kalau misalnya yang hedon, bentar-bentar pergi ke mall beli ini, itu sangat tidak lah Kak. Tidak ya. Ya, jadi circle itu harus bisa pilih-pilih teman yang mana berdampak baik untuk kita. Kemudian kita juga harus menyesuaikan Lagian kalau kita nyambung, tapi kalau dari segi gayanya kita nggak nyambung, kita susah juga ngikutinnya. Menyimbangkan. Iya sih, karena balik lagi tujuan kita kan untuk kuliah bukan untuk yang seperti itu. Nanti lah yang seperti itu kalau udah kerja rasakan kalau uang sendiri nggak apa-apa. Nah, tadi itu kan soal nilai nih. Nah, menurut Fitri kan jadi kan Fitri pastinya nilainya harus ditingkatkan. Nah, dengan adanya persyaratan seperti itu dari pihak pemberi beasiswa, tuh apakah memberikan pressure untuk Fitri sendiri? Kayak nilai Fitri harus lebih tinggi gitu. Iya, ini menjadi Kak, tolak ukur kalau misalnya menjadi pemacu untuk Fitri nilainya bagus. Karena kalau misalnya pokoknya Fitri tuh dari awal prinsipnya tuh harus dapat nilai di atas 3,5. Ya, harus. harus Kak, karena di situ kayak ya udah, jadi
beasiswa kita tuh aman. Gitu sih. Jadi sebenarnya itu jadi pressure nggak sih, Fit? Pressure atau nggak pressure, maksudnya tekanan gitu, kayak kalau dengan persyaratan seperti itu, atau malah jadi motivasi untuk Fitri sendiri? Kalau tertekan enggak juga sih Kak, mungkin ke lebih motivasi Ya, harus belajar dengan baik, harus nilainya baik juga. Iya. Jadi bisa dibilang hal seperti itu juga bisa menjadi hal positif ya, apalagi kita juga dibiayain ya oleh pemerintah. Nah, mungkin Fitri bisa sih kasih tips-tips buat adik-adik untuk bisa dapat beasiswa yang fully funded nih sama kayak Kak Fitri nih, gimana? Karena ini angkatan 2022 Kak ya, yang penerimaan PMB ya, mahasiswa baru. Untuk teman-teman silahkan cari informasi mengenai bidik misi, bagaimana persyaratannya. Mungkin yang dulunya Kak mungkin gimana ya, orang tua aja nggak mampu, mungkin makan sehari-hari aja alhamdulillah kalau misalnya cukup. Sedangkan ini mau kuliah, nah dengan ada bidik misi membantu teman-teman, silakan persiapkan persyaratannya. Dan untuk tapi ini Kak, kan nanti ada verifikasi data langsung dari pihak universitas. Ini kayak apa ya, kayak cross check gitu ya. Terus tuh keuntungan gitu loh Kak. Gitu. Laki ya mainnya. Karena ada teman Fitri juga yang mungkin ekonominya kurang mampu, dia nggak lulus Kak. Gitu. Bahkan ada beberapa yang mungkin ada beberapa yang orang tuanya mampu tapi dia dapat bidik misi. Kok bisa seperti itu ya? Karena mungkin dari bagaimana kita kan nggak tahu Kak bagaimana verifikasi datanya. Mungkin teman-teman Fitri juga sering curhat, padahal saya ini nggak dapat dikatakan ekonominya kurang mampu, tapi kok nggak dapat bidik misi, sedangkan dia yang mungkin mampu, rumahnya bagus kok bisa dapat gitu. Itu sih jadi problematika Kak, ya sekarang. Memang sih ada beberapa kasus yang seperti itu. Di zaman kakak pun pada saat S1 juga sama, ada yang beasiswa salah sasaran gitu. Iya benar. Ini yang harusnya dibenahi. Jadi hal-hal seperti ini memang harus dicek detail ya. Kalau seperti kayak hal-hal yang seperti ini emang nampaknya sepele tapi berdampak loh sebenarnya. Karena kan kasihan mereka. Iya, kasihan yang nggak dapat. Kasihan yang banting tulang buat biaya kuliah, ya kan? Sedangkan yang ini mampu tapi dia memanfaatkan kesempatan orang. Harusnya gitu ya. Itu sama aja kayak ngambil hak orang lain ya. Aduh gibah. Belum puasa. Nah, oke. Mungkin kita udah ada di sesi terakhir nih ya. Nah, bagi teman-teman yang lagi nonton, mungkin Kak Fitri punya quotes nih buat nyemangatin teman-teman nih ya. Mungkin sebelum ke quotes nih Kak, mau nanya dulu, cita-citanya apa sih setelah lulus kuliah? Dulunya pengennya jadi guru sih Kak. Dulu. Karena kan mikir lagi kalau misalnya jadi dosen pasti S2. Terus biayanya lagi, tapi karena nggak tahu kan Kak. Dulu ya. Kalau misalnya ada rezeki pengennya jadi dosen. Iya, pengennya. Ya nggak apa-apa, kan banyak sekarang beasiswa kita bisa cari. Asal kita rajin-rajin cari informasi, terus juga kayak CV kita juga bagus. Why not kalau mau lanjut? Kalau misalnya ada tawaran untuk lanjut S2, kenapa tidak kan? Iya benar. Dan kamu juga kalau misalnya mampu, ya juga nggak apa-apa, nggak masalah juga sebenarnya. Nah, kita kembali ke sesi statement terakhir dari kakak. Terakhir penutupan dari Kak Fitri untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi nonton, yang lagi cari-cari beasiswa bidik misi, itu mungkin tadi menjadi inspirasi bagi mereka. Nah, statement penutup dari Kak Fitrinya sendiri apa? Untuk teman-teman jangan putus semangat ya, walaupun jangan sampai pendidikan kita tuh SMA. Karena apa? Sekarang itu dunia kerja itu sangat susah. Iya, betul banget sih. Bahkan yang menjadi sarjana aja banyak pengangguran. Tapi nilai plusnya adalah kita bisa mengelola keahlian kita atau keterampilan kita dengan yang lain gitu. Iya, betul. Kita tidak mungkin Fitri backgroundnya ke pendidikan, bisa menjadi guru, tapi karena mungkin belum rezeki Fitri menjadi guru, bisa menjadi wirausaha dengan online tadi. Iya, di beasiswa wirausaha di bidang kependidikan juga mungkin bisa ya. Sekarang bisa banyak bimbel, les-les online pun banyak sekarang. Bener Kak. Jadi teman-teman silahkan mindsetnya dibuka, jangan takut untuk
nggak ada biaya karena pemerintah banyak sekali beasiswa. Ya, betul. Dan quotes yang terakhir adalah sesungguhnya Allah itu tidak merubah nasib suatu kaum kecuali mereka yang merubahnya sendiri. Wow, luar biasa nih teman-teman. Jadi teman-teman jangan apa ya, kalianlah yang menentukan masa depan kalian sendiri. Kalau misalnya rezeki ya alhamdulillah. Yeah. Kalau tidak jangan putus semangat. Jangan putus semangat. Usaha sebenarnya keberuntungan itu balik lagi dari usaha yang sudah kita lakukan dan di waktu yang tepat. Sebenarnya nggak ada sih yang keberuntungan mutlak itu. Bener, Kak. Usaha yang tepat waktu, datang di waktu yang tepat. Gitu sebenarnya. Karena Allah kan tahu apa yang kita perlukan, yang menjadi kebutuhan kita. Iya. Wow, luar biasa sekali ya, sangat menginspirasi tamu kita kali ini. Semoga adik-adik yang baru lulus SMA dapat terinspirasi untuk membuka mindsetnya ya, untuk bisa terus melanjutkan pendidikannya. Jadi sebenarnya kalau SMA itu nggak cukup. Iya, sekarang nggak cukup. S1 aja itu banyak, setiap tahunnya memproduksi universitas itu 1.000 bahkan 10.000 sarjana, yang itu nanti mereka juga masih nyari-nyari kerja. Nah itu dia, itu pun susah. S1 pun susah loh sebenarnya. Nyari juga waktu S1 pun susah. Nah untuk ke tahapan berikutnya itu juga kita harus berusaha ya. Nah jadi kalau misalnya memang ada kesempatan untuk maju untuk kuliah, kenapa tidak? Iya benar. Diambil kesempatannya, cari-cari informasi yang sebaik mungkin ya Kak Fitri ya. Iya, benar, Kak. Seperti Kak Fitri bilang tadi, Kak Fitri berangkat dari keluarga yang sederhana, orang tua yang latar belakang pendidikannya tidak terlalu mensupport anaknya untuk maju ke depan, tapi anaknya punya motivasi dan keinginan yang kuat ya, iya, alhamdulillah. Dan orang tua pun dorongannya luar biasa ya. Dari segi apapun doa itu pasti. Setiap keberhasilan anak pasti ada doa orang tua, yang salah satu doa orang tua yang terwujud. Iya, terkabul. Karena kan menjadikan apa ya? Pasti beliau memang mungkin tidak bisa mengatakan secara langsung kalau mereka itu bangga dengan anaknya yang pencapaian mungkin bisa sampai ini. Mungkin teman-teman yang apa ya, disupport sama orang tuanya, yang mungkin orang tuanya ekonominya mampu, silakanlah kuliah gitu kan. Kadang ada nih Kak teman-teman yang orang tuanya mampu dalam ekonomi, tapi dia nggak mau kuliah, kan sayang Kak, ya Allah. Jadi kesempatan nggak datang 2 kali. Iya benar-benar. Jadi kalau ada kesempatan ambil aja. Iya, kita nggak tahu nasib kita ke depan, tapi kita harus menata ya kan. Benar. Nah, dengan memanfaatkan kesempatan yang ada ya teman-teman. Nah jadi sebenarnya video ini bukan cuma untuk teman-teman yang mau cari beasiswa aja, tapi untuk teman-teman yang mungkin dari notabene keluarganya juga mampu, mungkin bisa termotivasi lihat ceritanya Kak Fitri ya. Nah teman-teman, tadi di akhir ini merupakan segmen terakhir kita ya Kak Fitri, bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga Kak Fitri sudah berbagi informasi di sini. Nah, semoga informasinya bermanfaat untuk teman-teman yang lagi cari-cari beasiswa ataupun teman-teman yang mau, aduh, aku kuliah nggak ya tahun ini? Harus. Gitu. Semangat. Terima kasih ya sudah menonton. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan komen. Kalau ada pertanyaan, kalian juga bisa tanya-tanya sama Kak Fitri. Nanti kita sampein dan kita bantu jawab ya Kak Fitri. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel Mas Dosen Production. Jangan lupa di-share juga kalau ini bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.